damage-nya Aurora aja ya. Aurora aja tuh kayak ngeluarin skill apapun itu pasti di atas 800. Aurora loh. Emang kok damage-nya aja nggak berasa, tapi sekali kena damage inisiasinya, itu berasa loh. Makanya mungkin jadi favorite juga nih untuk Aurora di hari ini. Iya, wajar sih Aurora. Mau gimana pun dia mendapatkan spotlight juga sama Jack, kita mengetahui bahwa memang hero-hero efek Frozen ini punya tempat spesial. Spesial. Emang ada lagi ya hero dengan efek Frozen lainnya? Atas? Oh iya. Ya, tapi kalau dibandingin damage-nya atas sama Aurora, Atas loh nih. Beda jauh. Beda jauh. Dari job desk-nya aja beda jauh gitu loh. Tapi potensial juga berarti ya untuk atas sekarang dengan banyaknya team point. Meskipun ya masih situasional banget kita bakal lihat sekarang dari Ben and Pick. Link untuk saat ini masih ditutup. Begitu juga untuk Valentina dan juga Chip satu opsi terakhir yang akan lumayan menentukan karena ada perubahan posisi juga ya antara kedua belah tim. Jadi ini akan ada di game nih. Mereka mau menutup hero seperti apa? Oh tadi kita ngelihat berarti ada Hayabusa. Mau ditutup lagi kan? Oh, Hayabusa ditutup sekarang ya, menurutku. Lagi-lagi sih. Ini kembali kepada pemilihan hero dari Informis tapi ternyata Hylos yang akan dibawakan. Sehingga ini akan menjadi sebuah pertanyaan juga apa perspektifnya menuju ke Roger kan? Nggak edit bahkan. Walaupun sebenarnya lagi-lagi ya kita harus melihat bahwa memang Valentina ini menjadi salah satu optional hero yang dibuang oleh Geekbomb karena mereka tahu power dari Hijume. Iya, dan edit perfect yang tadi sempat dibahas juga sama Prof KB. Tidak ragu sama sekali untuk mengambil hero ini di awal. Dan dari Gift yang masih belum mau merubah sisi mid lane mereka dengan adanya Jusin. Yang berbeda, memang mereka ada menjadi ke arah Hayabusa sih. Tapi melihat dari match-match hari ini, Hayabusa pun akan butuh power di arah early game yang lumayan meyakinkan ya. Dia kan pakai Warcry kan biasanya. Yes. Jadi kayak damage dari Warcry juga udah cukup. Cuma akan lebih manis lagi eksekusinya kalau misalkan hero lawan tuh cuma satu. Kalau damage kebagi lagi, emang ada lagi. Roger dan lagi-lagi menuju ke Aurora. Ini nih kayak bener-bener jadi solusi banget terutama untuk Hayabusa. Kalau misalkan Hayabusa targetnya ke Aurora, ya dia cuma memicu pasifnya aja dan itu dampaknya gede atau enggak untuk tim? Mungkin dampaknya besar kalau nanti Geekbomb ada yang nge-follow up Hayabusanya. Iya, entah itu mau digeser sama Jusin atau bahkan triggernya berarti nggak di Hayabusa nih. Mereka bisa cari hero lain yang sama, bisa bikinnya ke bagian belakang untuk nge-trigger Aurora dan Arlot. Tapi dia nih hero power dari Ghost, Arlot, yang tentunya sangat lihai dan memanfaatkan vengeance ini kayak jadi power tersendiri untuk Ghost, pemain XP laner yang di season lalu mengangkat piala MDL 99 bersama dengan Geekbomb Junior. Iya. Terus tiganya juga sih sendiri bukan yang menjadi diutamakan juga dari pemilihan hero ya. Tapi flexnya Ya cuma flexnya adalah dari Rogernya itu juga gitu. Iya, itu cuma Roger sih, editnya juga nyebelin sih. Soalnya edit tuh kayak kalau di XP lane sakit banget. Tapi kalau misalkan di rover, dia tuh Ganggu banget. ganggu banget gitu loh. Buat hero assassin tuh ada banget ya pokoknya. Ada aja banget ya. Dan sekarang Harith yang juga akan langsung dieliminasi dari si gold lane-nya. Sudah lumayan mengganggu ya tadi di game sebelumnya, tapi memang kalau untuk opsi ke arah gold lane masih banyak opsi juga sebenarnya. Kalau ngomongin gold lane, untuk sekarang Cadera, aku mempertanyakan sih untuk cloud-nya. Karena kalau kita ngomongin lane game, cloud-nya akan menjadi masalah. Tapi kalau mau hero yang lebih stabil di lane game, aku mungkin bisa rekomend Kari sih dibanding Moskov. Karena kalau Moskov, farming priority-nya nih mau siapa, Hayabusa atau Moskov? Iya ya. Kalau ya udah biarin aja. Mau main front to back juga bisa dijalanin. Bukan nih dari buat kalian, karena mereka lebih memilih untuk menutup cara Moskov-nya dan ini tuh yang ambil. Arlotnya romer ya. Arlotnya romer, Terisla-nya didinai, tapi wah ini sih gila-gilaan sih ya. Tapi ekspornya kebuka Pak Bolong dan juga Nevin. Dan kita langsung dari ekspor di tangan dari Sorizo. Itu akan membuat Terisla annoy banget sih, tapi enggak. Dia memilih edit untuk XP lane. Cowoknya yang dibawakan untuk Weza sebagai romer. Dan lasitnya menuju ke Cloud. Seperti yang tadi udah sempat kita mention, kalau nggak Cloud Kari. Tapi Kari lebih stabil di late game karena dia bisa nge-burst tank-nya. Terlalu berbahaya untuk diajak di fight rap.
Pisahin salah satunya mungkin adalah pilihan terbaik. Setuju, apalagi dia ada Chow, dia bisa nge-zoning dengan sangat luar biasa. Jadi Arlong kayaknya akan benar-benar jadi apa ya? Jadi hero yang bakal ditargetkan oleh The Way of the Dragon. Ya, dan ini efeknya juga kompleks ya, gak cuma bisa nge-stadium doang, tapi bisa menggeser-geser siapapun ya. Dari kedua belah tim, bahkan karena di sisi sebelah kanan kita melihat ada Chuzin juga yang masuk ke dalam line up mereka. Dan kita bakal melihat potensial dari Geekmap untuk game kali ini, apakah mereka mampu untuk menjawab apa yang terjadi di game sebelumnya. Karena Dewa United gak ngebawa untuk sisi Allah di tangan Ray. Apakah akan menjadi game yang terakhir kali ini? Waduh. Atau bisa disamakan dulu kedudukan oleh pemain dari K-Pop? Jadi sekali lagi, mungkin akan terjadi terakhir di malam hari ini. FB Arena berikan sobat gajah. Oke, ini dia untuk game kedua kita dengan match point yang sudah berhasil diamankan oleh teman dari Dewa United. Dan kita masih akan melihat adanya Chuzin di game kali ini. Tapi mungkin ada potensial yang lebih berbeda. Aboy sudah Aboy sampai terakhir tapi Aboy membalikan keadaan hanya saja. Untuk kali ini satu walaupun di berbeda role. Lalu Sebagai Robert dengan tadi semua itu damage-nya punya powerful dan damage reduction. Sampai untuk sekarang lihat lagi Hijume yang dapat di first blood. Lagi keuntungan dari tangan dari Dewa. Yap. Sekarang kita juga tergojek ya. Dari istilahnya Robert. Ya, Oke, mungkin ada rencana berbeda nih yang ingin dibawakan oleh Lois juga dengan menggunakan itu. Ya, mungkin kayak tadi dengan damage yang lebih besar di arah Rogue. Yap, sebenarnya besar dengan emblemnya nih. Ya, hero power juga sih untuk Gops ya kan. Basic common emblem agar mana consumption-nya mungkin lebih safe juga. Apalagi untuk sekarang kalau kita lihat mungkin dari Watt dia akan berbeda dengan super agresif. Kebetulan lawannya Cadera dengan Cloud. Jadi wajar kalau dia mau menangin early advantage dengan adanya Master Assassin 7% tambahan damage ketika dia like punch ketika Caderanya nggak punya teman. Dari itu sendirian, tapi di depannya terlihat ada dua player yang siap menghujam ke arah satu landing yang dia miliki di tengah. Mereka sudah mulai berkumpul lagi. Alton Flashnya tadi galas dikeluarkan seberapanya. Udah langsung terlihat tapi masih gagal bisa mendapatkan ke arah dari Paloiski. Ya, ketika langsung lihat satu gol lingkar dalam kondisi kita segera menuju ke dalam terminal yang pertama. Dan memang kalau melihat ke sisi XP ini sudah mulai padat banget dengan para pemain dari kedua belah tim dan Paloy. Lagi-lagi yang bakal coba untuk dijaga terus supaya tetap ada di bagian mid lane. Ya, langsung aja sih buat ambil level yang keempat. Spring jaga di dalam coba lihat siapa yang akan mengganggu dan spiral apanya. Dan berhasil untuk bisa mendapatkan lagi karena beberapa player dan mereka melakukan project di dalam pintu tentunya. Aboy memikirkan Aboy dikejar ke belakang. Tidak ada yang tumbang seperti dari Dewa United tapi malah menimbulkan banyak korban. Wah, ini jauh seperti game yang pertama kali tapi lebih menguntungkan bagi Dewa. Iya. Karena kita menolak sebab gak cuma point kill. Wah, Oke, what the way of Weza. Begitu indah mendapatkan langsung ke arah dari Hayabusa dan bicara menjaga penyerangan pertahanan tersebut. Untuk sekarang coba lihat Alpine masih berusaha kabur tapi tidak bisa juga. ya, tapi kan dapat Gitsen sih. Satu sosok jungler yang ditukarkan dengan seorang Ray. Melihat keuntungan mereka di awal, harusnya tidak perlu terlalu khawatir. Tapi mereka juga mulai memperhatikan nih dari sisi yang lain. Setelah tentu mungkin ada yang multi-kill bakal jadi priority. Setuju, karena buat sekarang Cadel lebih butuh farming priority tersebut. Ya, wah, Seteru lagi nih orangnya komando turunnya. Ya ampun, udah sekarang masih ada pages lagi dikeluarkan. Masih cukup sabar, sorry, sabar. Jangan ya deh ya. Sabar dulu ya deh ya. Nah, yang untuk saat ini balik lagi sepertinya Melingras yang berhasil diamankan itu responnya akan cukup tinggi. Snowballing yang lead game itu jadi bahaya dan memang kita terbukti di game sebelumnya. Oh, ini kalau ngomongin soal bottom lane ya. Hah? Kayaknya dibiarin juga gak masalah sih buat Dewa. Dewa gak perlu rotasi ke area bottom lane. Ternyata top lane yang perlu diperhatikan karena sekarang Vincent harus mencari target dan tahu misalkan target ke bottom lane. Watt bakal survive, dia punya purify juga di posisinya. Jadi susah buat target sama Shadow Kill. Dan jangan lupa like punch. Ini akan menyelamatkan Watt dari serangan Shadow Kill. Itu selanjutnya akan menjadi tempat di mana teammate dari Ivan seharusnya bisa dibagikan ke WoW kan? Oke, WoW tadi langsung dikeluarkan kembali dan terlihatlah sudah
Mereka semua udah mendapatkan informasi, tapi total sekarang sudah terlihat. Ray harus cukup sabar, Baloiski bertahan. Ya, 5 ya, semuanya dikirim hari tersebut tapi sekarang Weza sayangnya harus membuang beberapa waktu karena ada gol juga yang melakukan cancellation ke arah Ringon. Tapi dari tim White yang terjadi di area tersebut itu satu pilihan yang mahal banget ya dari seorang Aboy dan juga pertandingan dong. Iya, itu lihat. Ini keuntungan berdebat ganda ya, tapi lagi-lagi untuk teman-teman dari Geekfarm semenjak mereka bisa ngedinai pressure tersebut, Dewa yang mulai kehilangan momentumnya. Vincent pada point level 8 dan bahkan pada galak pun antara kedua Islander nggak bisa dihindari lagi. Terang-terangan tadi pakai. Soal Razer sih susah ya karena banyak efek yang mereka miliki juga tapi Skype sekali lagi sudah diamankan oleh Vincent. Ya, Wawan. Apakah akan tetap berada bersama Joe Irfan on fire atau jangan dikeluarkan juga sekarang? Jadi wow, bisa menghilangkan lagi. Karena satu wave ingin tersebut. Ini mereka emang nungguin momentum lagi sih dari Geekfarm. Karena kalau Geekfarm mau cari point kill, menurutku ya dari Geekfarm aja. Waduh, bagus lagi gue yang beda kan harus dilakukan kembali dengan Aboy. Masih dekat ke tempat yang lain dan Aboy yang masih berhasil betul sekarang sampai tidak bisa lagi untuk bisa membantu rekan-rekannya. Shadow Kill masih dikeluarkan. Mereka masih bertahan. Ada belajar dari sini loh. Aboy tapi sekarang masih bisa langsung dikotak pula tapi masih pula terkena dengan sangat disiplin. Baloiski terlambat Baloiski. Tidak bisa selamat. Ya, pasti dari seorang Watt juga ya yang tiba-tiba hadir di bagian bottom lane mengejar pastinya kehadiran dari seorang Chandra juga yang tiba-tiba join ke arah tim White ini menjadi satu komunikasi lagi yang begitu lancar dan digunakan tapi sekarang golnya sudah lama banget. Dikeroyok lagi Wave Breaker dia dikeluarkan kembali tapi Gops tidak mau menyerah, Gops tidak mau diam. Gops ingin membalas, Like Gops dikeluarkan dan Gops masih bisa mundur. Agak ironi ya melihatnya ya. Bagaimana Gops dan Weza yang dulu bekerja sama untuk mendapatkan sebuah title champions, tapi sekarang mereka saling berhadapan seperti itu posisinya. Ini mana mereka bersinergi sebenarnya tapi kali ini dari duel. Baloiski bahkan selesai dengan victory. Ada pertempuran lagi dan sekarang tertengah masih menjadi milik dari Wave. Pertempuran yang main saja kontak karena beberapa player lainnya tidak kuat lagi dan Sorizo tumbang juga Weza menjadi korban ketiga. Ya, 3 pemain hilang tapi di area mid lane pun masih akan cukup padat sepertinya dari Geekfarm yang mereka gak mau lepas momentumnya dan mereka juga dapetin satu bug yang dimiliki oleh seorang Rey. Kalau juga mereka di bagian belakang sudah mulai berdiam-diam. Yap, Watch Shadow tadi hanya bayang-bayang saja setidaknya nih. Counter yang ada di area ini masih bisa terang. Wah, tapi Chandra juga berusaha untuk mengambil orange ball ya. Didapatkan pistol secara cuma-cuma. Gak ada power untuk Ray mendapatkan level yang bisa mengejar Vincent. Sekarang karir berbalik dan Cloud menjadi most pick hero sepanjang karir dari Chandra di MPWA ini. Ketika berdua kali pick dan 62,50% win rate. Ya, heran ya, udah melekat banget. Cloudera. Claudera, itu dia. Gue suka DA-nya cuman yang di tengahnya doang. Wah, 12 kali pick tuh. Doang ya. Oh, Breaker dikeluarkan penalti zona terlihat sekarang Weza tersisa sedikit saja. Dan di dalam tubuhnya Weza udah gak kuat lagi dengan teman-teman beda dari ini malah langsung penghilang yang sangat cepat. Ada 2 orang yang langsung menghilang dan langsung bola sejauh ini dan mereka masih langsung diserahkan tapi sana ada pemain dari Kick. Dipanggil lagi ke bagian belakang, dibanting lagi ke Gops. Masih berhasil keluar dari tangan yang begitu berbahaya. ya, jadi akan boleh saja Sorizo bersama seorang hijaunya tapi dari Aboy. Aboy oh Braxton. memaksakan bro. Ya, memaksakan yang sebenarnya udah terlalu over juga kan yang kebadan juga di sana. Tapi ngebuat Chandra sebenarnya mendapatkan satu kompensasi juga. Yaitu adalah inner turret di bagian top lane. Sehingga ini akan membuka satu magic sentry di bagian top lane untuk bisa maksimalkan ketika Dewa melakukan defense. Publik dengan karel dari Lord. Ini harusnya akan menjadi territorial untuk Geekfarm karena mereka unggul 4.000 gold lead. Dan seharusnya akan tetap berada di tangan Geekfarm ketika mereka tidak memiliki stack play. Waduh, Weza yang kena penalti itu. Coba digeser terus ya untuk membuka satu buah inisiasi lagi dengan ayam Baloiski. Dan juga mereka perlu juga. Dan penalti sudah dikeluarkan dan ini dia saatnya untuk bisa membuat Aboy bisa memfollow lagi bagaimana bisnisnya mereka miliki dan juga Shadow bisa tetap di bawah layar saja pengiran sama Chandra yang menjadi babak ketiga. Weza masih jadi selamat 2 versus 4 ini profnya Pekila. Dari Kick itu sendiri Vincent kalau posisinya wanita bisa ke bagian depan dan langsung juga begitu saja jauh ke belakang. Dan sekarang Vincent dengan Watch Shadow masih dimiliki masih bisa mengocek dan gagal untuk bisa mendapatkan Lord ini. Triple kill ya, berhasil dia menang Watt dan juga takluk seorang Lord dan bahkan mungkin bisa tambah lagi dengan perbola tapi inisiasi dari Geekfarm juga
dagang segitu aja. Ya, aku bakal bilang kalau misalkan emang perangnya di Lord, itu keuntungan buat King Farm, tapi nggak di dalam jungle. Aduh, dari Dewa, di mana itu adalah tempat sempit dan Hijume adalah penguasa tempat-tempat yang teritorialnya sempit. Dia bisa maksimalkan utility dengan efek Frozen yang begitu menjengkelkan. Blazing Web cancel dengan efek Frozen. Dan tidak melupakan bagaimana eksekusi dari Watt. Sekali lagi punch 2-3 hero, tiba-tiba triple kill. Ya, itu dia ya. Power dari Roger yang akhirnya sudah mulai terlihat lagi dan semuanya akan dibalikin 180 derajat. Udah tenang dari Dewa United. Ini 4.000 gold, cashback lunas bahkan. Dibalikin cashbacknya sama Dewa dan Hei, masih ada Shadow Kill yang bisa menyelamatkan peran Hayabusa. Vincent masih berhasil kabur. Ya, itu dia loh ya. Dari bagian tengah, ada Glacier dari belakang kembali dan itu kembali karena beberapa player. Coba lihat pergerakan dari Leski masih berusaha untuk bisa berjuang. Kemudian tersebut, Paloiski selamat, Aboy masih berusaha untuk bisa maju ke depan. Tapi Watt didapatkan kali ini. Jadi dipertemukan lagi pada akhirnya double kill bahkan ada di tangan dari seorang Aboy sebelum dia harus ter-takedown. Dan Dewa United hanya bisa menghasilkan berita sampai ke arah inner red di bagian bottom lane. wah, ini lagi-lagi ya Vincent semenjak tadi dia tertangkap juga dengan ada Torizo dan hampir terkena smoke kill untuknya. Masih ada shadow kill sehingga membuat teman-teman dari King Farm harus reset dengan cepat. Underbelt Gold masih butuh lebih daripada itu. Item defense yang akan membuat dia survive. Dan selain untuk Alpha dari Ray, Winter Crown harus cepat mungkin dia build. Karena kalau enggak dia bakal di all in sama teman-teman dari King Farm. Terbukti dari tadi ya. Baleski ketemu sama Ray sedikit penalty zone. Chandra juga Blazing Wave nggak ragu-ragu main dari depan. Dan Vincent sekarang mencoba untuk memotong bagaimana spell fam yang lebih tinggi dari Alpha. Si Albert jawabannya. Yap, jadi ya, sebagai tengah mereka mencoba untuk membangun kembali bagaimana setup yang mereka miliki. Ya, di 12 menit yang pertama, jadi memang masih banyak banget waktu yang bisa mereka maksimalkan, tapi Cadera akan memaksimalkan hal itu dengan mengamankan dalam background yang berarti. Dan sisi front line-nya harus sudah mulai hati-hati juga sih, termasuk dari seorang Wes tadi yang memang jauh lebih fokus ke arah Radiant terlebih dahulu. Ya, tapi sekarang Winter Crown udah dimiliki juga sama Baleski. Oh, Harusnya dia bakal punya daya dobrak tambahan dan bisa nge-bait sedikit ya untuk skill shot yang memang dimiliki sama teman-teman dari Dewa. Tinggal menunggu bagaimana uangnya ini loh yang jadi eksekutor, karena untuk dari segi item dia udah hampir 6 item sebenarnya. sakit banget memang 523 dari segi KDA-nya, jadi memang udah terbukti power dari seorang Roger-nya, dan ini akan dibuktikan kembali kepada Lord yang sudah ter-enhance ini House Lord kedua kita kali ini. Siapa yang bakal buka mapnya, siapa yang bakal buka inisiasinya juga, karena keduanya punya posisi yang lumayan stabil untuk melakukan proses di sisi tengah ya Lord. Dan siapa yang bakal di-kick sama Weza? Itu pertanyaan kan, dan gue memberikan jawaban poin. Dan kalau kenanya Gox itu bakal mematahkan banget bagaimana setup dari Imam. Sekarang Weza juga punya flicker nih. Makin brutal nih harusnya ya. Targetnya semakin bisa dia raih ya. Iya. Benar-benar itu dari sosok Aboy ini juga harus mulai diperhatikan ya, karena dia bisa ngebantu untuk nge-distract para pemain dari Dewa United. Begitu pula untuk nanti hadirnya seorang Gox di area tim fight. Tapi masih mencoba untuk ditahan terlebih dahulu. Terus itu yang makan juga terdeteksi sama Gifam. Ini harus bakal jadi sebuah vision dari Dewa. Kalau mau ganyang wardnya sekarang, mereka bakal punya wave di bawah yang cukup disiplin dan bisa untuk ditinggalkan begitu saja. Dan ngomong itu tempat sebenarnya. Either mereka mau fight atau mau ambil lordnya. Sekarang ini waktu yang tepat banget untuk mereka memanfaatkannya. Masih mencari timing sepertinya yang tepat, masih menunggu mungkin dari kehadiran dari Vincent juga, tapi tetap harus hati-hati karena posisi lagi-lagi dari seorang Sorizo ini yang masih coba untuk dicari. Bakal coba dikejar lagi oleh seorang Aboy dan masih menunggu sampai ini dia. Wah, ada Rose Gold sekarang. Oke. Harus Gold Meteor untuk bisa memperpanjang team fight juga untuk survive juga yang mungkin akan dibutuhkan dengan Immortal ini. Sekarang Weza udah punya flicker yang dia buat. Dan Gox hanya mengorbankan vengeance jadinya. Ya, double ultimate juga itu terasa cukup mahal sih bagi seorang Weza, dan apakah ini waktunya untuk Dewa United mengalah? Masih ada waktu berarti. Oke, ada pergerakan yang sudah dilakukan oleh pemain Dewa. Coba lewat ini dapat orang masuk. Tapi KDR menjadi korban dan ini menjadi bola pemain dari Dewa United. Masih menjadi korban. Walaupun sekarang ini masih masih punya waktu untuk bisa mematahkan dan bisa makin optimal. Ada beberapa player dan di bagian bawah
1. Besaran berhasil tumbang. Mereka dapat 3 pemain, tapi Pacer yang hilang. Bahkan untuk Lordnya juga masih belum bisa mereka jangkau. Siapa yang rugi, bro? Ya sebenarnya lagi-lagi sih semenjak King Farm melakukan team fight itu telah alarm bahwa memang dari Dewa yang ada di Discord harus mundur ke belakang. Mereka kayaknya gak notice ya lebih tepatnya kalau misalkan emang Battle Lane lagi di push. Ya, dan mereka butuh banget daya defense tersebut sehingga kali ini Dewa yang mengalami kerugian. Mereka kehilangan 1 base student yang penting banget. Dan mereka bisa di split push karena ada Cloud dari kubu King Farm. Cadera bisa aja ngebawain split push untuk bisa mendapatkan win condition tambahan kali ini. Nah, sekarang siapa yang mau mereka hantar, bro, untuk landing jauh? Untuk dari Dewa. Itu susah juga ya. Iya, tapi mereka sekarang mau langsung ada dari lokasi lagi bisa siapa Soriko yang mendapatkan karang tersebut lagi berhasil ditumbangkan dan juga sekarang Weza akan menjadi korban tapi Weza masih berusaha bisa menyelamatkan dirinya. Sudah kemudian tumbang ada 2 player yang dari Dewa. Oke, mereka udah tetepin karena Lordnya sekarang dan memang dari segi eliminasi akhirnya bisa diseimbangkan antara kedua belah tim, tapi lagi-lagi yang menjadi penentuan juga untuk saat ini defensive high ground dan dimiliki oleh Ikem. Ini tergolong tinggi loh, mereka punya Cloud ya kan? Iya, mereka punya Cloud, mereka punya Boy juga dan Zushin, ini harusnya akan menjadi tapi Oke, dan sekarang Way of Dragon begitu jadi keluarkan. Oke, Devin, mereka punya high ground tapi tidak punya Hayabusa. Berubah cepat ya statusnya. Kurang dari 15 detik bahkan kalau aku hitung. Tapi bottom lane-nya belum didorong. Dan Vincent akan kembali lagi setelah 25 detik dia tumbang. Apakah ini adalah waktu yang cukup untuk teman-teman dari Dewa United Esports memaksimalkan bagaimana laju wave minion mereka yang masih tergolong powerful dengan super minion? Karena memang Lordnya masih tahan dan tersisa setengah darah. Nah ya, ini bakal bergantung juga kepada Weza sih, siapa yang bakal bertandang untuk sekarang. Dan mereka masih tapi mereka melakukan sebuah pertempuran lagi di area yang membawa sini yang menjadi korban. Tapi ada satu orang yang tadi kembali belakang Weza yang akan dari kotak nomor 2. Kotak sekarang Sorizo akan menjadi korban lagi. Karena sedikit lebih bisa dan Sorizo menghilang bola tanpa ada satu balasan yang bisa dilakukan sama pemain dari Dewa. Ini masih ada pemikiran juga. Waduh, Wattnya berusaha bisa kabur tapi masih ada immortal di dalam tubuh dari Watt. Hanya saja sekarang damage-nya masuk ke dalam tubuh dari Hijume. Akankah Hijume berhasil dinamatkan tapi tidak tidak. Untuk sekarang Hijume langsung aja malah dilihat langsung ke bola. Dan Vincent harus membayar dengan nyawanya. Oke, cuma kita sebenarnya lihat ya, Lord sudah ada di tangan dari Dewa United. Apakah mereka selalu terburu-buru untuk melakukan inisiasi di mid lane? Mungkin adrenalin rasa aku setuju sih karena mid lane-nya masih belum pecah juga loh Devin. Iya. Masih ada Inertor yang berdiri kokoh di bagian mid lane dan Little Despair. Vincent memiliki damage yang mengerikan nanti di late game. Sekarang Ray akan memilih Counter Strike juga untuk escape dengan mobilitas yang tersisa. 4 lawan 4, apa yang bakal dicari oleh teman-teman dari Dewa United Esports? Semenjak Hijume tumbang gak punya pasif juga dan harus menunggu hingga pasif selanjutnya kembali lagi di tubuh dari Hijume dan melihat waktu dari Lord. Untungnya Lordnya di bawah dan lane jauhnya di atas. Dewa sedikit diunggulkan sekarang dengan map dari Lordnya. Iya, tapi mereka juga punya banyak sih sebenarnya yang bisa dikirim ya ke arah lane jauh, berbeda dengan ketika Lordnya nanti akan bergeser ke atas. Ini kalau bisa, ini adalah Lord yang harus dimaksimalkan oleh Dewa United terutama ketika mereka dalam mobilan, dan ini juga udah ter-evolve ya. Jadi powernya akan jauh lebih besar, mereka harus tetap fokus ke arah Inaturan. Begitupun untuk Ikem nih yang tadi juga sama, dia belum bisa mendapatkan Inaturan di area mid lane. Ya, Tesla Romer dengan damage reduction yang begitu powerful dari pasif Beloyski menahan hampir semua damage yang diberikan hingga sekarang dia punya immortal ini. Oke, Ray. Waduh, Ray-nya langsung diserang. Spiral apanya? Kalau pergerakan masih jauh dekat berbeda sekarang ini masih memberikan terlihat cepat. Hanya saja yang bisa menjadi korban tambahan tapi terlihat. Apoy pun langsung saja korban untuk bisa menerima begitu banyak damage masuk dalam tubuh Wojana sekarang. Untuk Gops yang mempunyai arahnya. Ada Watt yang melihat dari kejauhan tapi Gops masih berusaha bisa kabur. Hanya saja Watt belum menyerah. Watt masih mengejar dengan atas dan juga Cloud bagian bawah. Bisa tetap bisa menambahkan pergerakan dari Weza. Ada ya, benar-benar perhatian kali ini karena sekarang Immortal sudah berhasil dicegah. Oke, Weza tidak ada yang malah dengan tubuh